Baiklah Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Injil Markus pasal 9 dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur terima kasih kami kehadapan Tuhan, karena Tuhan masih senantiasa memberkati kami hingga pada saat ini kami jemaat-Mu dapat berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tibalah waktunya Tuhan bagi kami untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang membuat kami ketenangan agar hati kami dapat mengikuti setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan firman itu menjadi pelita dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, hanya melalui anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, kami akan membacakannya dalam Kristus Yesus. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka melihat seorang pun tidak lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, yang menjadi tema renungan kita pada hari ini ialah berbahagialah mereka yang melihat. Berbahagialah mereka yang melihat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Ketika Yesus pergi ke sebuah gunung, Dia pergi bersama dengan 3 orang muridnya. Yang pertama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tentu kita mengetahui murid Yesus itu ternyata bukan 3. Sejak kita sekolah minggu pun kita sudah diajarkan ada beberapa banyak murid-murid Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus pergi ke sebuah gunung, Dia hanya mengajak 3 para murid-muridnya. Kemana yang lainnya? Apa yang mereka lakukan? Mengapa hanya si Petrus, si Yakobus, dan si Yohanes yang diajak Yesus pergi ke sebuah gunung? Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kalau kita bisa melihat betapa beruntungnya lah ketiga murid-murid yang ikut bersama dengan Yesus ini ke gunung tersebut. Kalau kita mengetahui nama gunung itu ialah Gunung Hebron. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus pergi ke sebuah gunung itu bersama dengan murid-muridnya, ada banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang disaksikan oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka melihat keadaan sekelilingnya, mereka terkejut, mereka terheran-heran. Sama seperti ketika kita pergi ke sebuah wisatawan, kita pergi ke sebuah tempat-tempat yang menarik,
objek tersebut, pasti kita akan membentuk berbagai macam ekspresi. Entah itu ekspresi kita yang ceria, merah kemerahan karena bahagianya melihat sebuah objek yang ada di lokasi tersebut, atau bahkan malah sebaliknya. Ketika kita melihat apapun yang kita lihat, atau ketika kita melihat objek yang membuat mata kita tidak terganggu, yang membuat mata kita tidak nyaman, tentu kita juga akan melontarkan ekspresi. Seperti ekspresi marah, terkejut karena kemarahan, terkejut karena kekecewaan. Mengapa tempat ini bisa seperti ini? Tadi saya pesan bukan seperti ini. Nah, itu adalah bentuk ekspresi-ekspresi yang secara spontan kita keluarkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, ketika Yesus pergi ke sebuah gunung itu, ada banyak sekali yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengalami transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Transfigurasi itu merupakan perubahan wujud. Perubahan wujud yang dilakukan oleh Yesus. Nah, di dalam nats kita pada hari ini, ketika Yesus mengalami transfigurasi itu, ketika Yesus mengalami perubahan wujud itu, pakaian yang ada di dalam dirinya yang tadi secara spontan juga mengalami perubahan, di mana pakaiannya sangat putih sekali, pakaiannya sangat indah sekali, dan bahkan di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menggelantang pakaian itu. Artinya tidak ada orang yang pernah menggunakan, memakai, menjahit, atau apapun itu, tidak ada seorang pun yang pernah menggelantang pakaian itu. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kealahan Yesus itu ditunjukkan ketika dia dimuliakan di atas gunung. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, dengan demikian dapat disimpulkan melalui firman Tuhan kita pada hari ini ialah Yesus juga ingin menjelaskan bahwa kemanusiaan Yesus itu kemanusiaan yang ada pada diri Yesus itu seketika tidak nampak ketika proses transfigurasi ini terjadi. Dan hal inilah yang disaksikan oleh ketiga murid-murid Yesus pada saat itu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui ketika Yesus mengalami perubahan wujud, ketika Yesus mengalami transfigurasi yang sangat luar biasa itu, di situ juga Yesus bertemu dengan dua orang hebat di dalam perjanjian lama. Yang tadinya Yesus pergi bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, seketika dia berdiri di atas gunung itu, ketika dia dimuliakan di situ, seketika juga ada dua orang yang nampak bersama dengan Yesus, dan bahkan mereka saling berkomunikasi. Dari mana datangnya mereka? Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tadi benar-benar merasakan keterkejutan melihat proses transfigurasi Yesus itu. Tetapi di balik peristiwa penglihatan murid-murid Yesus pada saat itu malah membuat si Petrus ketakutan, malah membuat rasa ketakutan Petrus itu hadir dan berbicara dengan Yesus sebagai suatu pertanda agar rasa takut itu tidak kelihatan. Karena Rabi yang mereka percaya sedang bertransfigurasi dan dapat bertemu dengan Nabi Elia dan Musa, sehingga rasa takut ini datang kepada murid-murid Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, di sini Yesus membuktikan bahwa sebelum penderitaan yang dialami oleh Yesus serta sebelum kematian yang dialaminya,
atau kebangkitan yang akan terjadi, Yesus berusaha untuk menjelaskan kepada murid-muridnya. Dan bahkan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya agar kejadian ini tidak diceritakan sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan yang sedang kita bahas saat ini adalah sebagai bukti bahwa sebelum kematian Tuhan Yesus juga sudah pernah bertransfigurasi, menjelaskan siapa dan apa sebenarnya maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini. Sehingga transfigurasi yang dilakukan oleh Yesus, sehingga perubahan wujud yang dilakukan oleh Yesus ini harus dirahasiakan. Mengapa harus dirahasiakan? Harus dirahasiakan sebelum Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, namun bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan kita pada hari ini? Setelah kita sampai kepada suatu kerahasiaan yang dahulu hanya diketahui oleh beberapa murid-murid pada zaman Yesus yang ada di dunia ini, yang dimana Yesus hanya berpesan kepada murid-muridnya agar proses transfigurasi ini dapat dirahasiakan, ternyata pesan itu sampai kepada kita. Pesan itu sampai juga kepada kita, dan Yesus juga mau berpesan kepada kita, mari kita lakukan hal yang sama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, harapan dari firman Tuhan ini adalah agar kita juga ikut percaya dan semakin yakin kepada Yesus, bahwa Yesus yang kita kenal saat itu adalah Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat betapa bahagianya murid-murid Yesus pada saat itu, di mana murid-murid Yesus banyak sekali menyaksikan, atau khususnya kepada ketiga murid ini, mereka betapa beruntungnya karena mereka melihat kealahan daripada guru mereka yang sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita juga sering mengalami perjumpaan dengan Yesus, di mana karena keselamatan yang diberikan oleh Yesus, karena kehebatannya, karena kebaikan Dia, karena kesehatan yang sudah kita rasakan, ketika kita berada di dalam pergumulan dunia, kita mampu melewatinya. Kita bisa diselamatkan dari berbagai macam cobaan. Itu merupakan wujud perjumpaan kita pribadi kepada Allah. Ketika kita menekuni, membuat komitmen terhadap harapan kita, apa yang kita inginkan, dan ketika komitmen itu benar-benar kita imani, maka kita juga akan merasakan perjumpaan kita dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, itulah yang mau kita renungkan pada hari ini, di mana ketika kita sudah mendapat kesempatan di dalam menerima kebaikan dan keselamatan dari Yesus itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan secara langsung seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Namun di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita sehari-hari, kita sudah cukup banyak menerima kebaikan, kemuliaan, dan kedahsyatan Yesus itu. Nah, kejutan dari kemuliaan Tuhan itu sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan Tuhan itu sudah dinyatakan pada 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran Kristus.
Nah, oleh sebab itu, kiranya kemuliaan yang sudah kita terima itu dapat membuat kita senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak sekali persoalan, walaupun banyak sekali kesulitan yang kita alami, yang kita lewati. Nah, kemuliaan melalui Yesus itu kemuliaan yang kita terima, kemuliaan Yesus Kristus yang kita terima itu membuat hidup kita semakin takut akan Tuhan. Mari kemuliaan Tuhan itu semakin menjadikan kita semakin membuat respon takut akan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita, dan kita semakin merendahkan hati kita semakin merendahkan sikap kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dan oleh sebab itu, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa hadir bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan kita pada hari ini semakin memperkuat iman kita, semakin meyakinkan kita, dan semakin membuat kita berbahagia karena kita sudah mengalami perjumpaan secara iman kepada Kristus Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu telah banyak menyaksikan kehebatan Tuhan, telah banyak menyaksikan kedahsyatan Tuhan, di mana kami dapat berjumpa dengan Engkau melalui perubahan, melalui perwujudan iman kami. Biarlah Tuhan di dalam hati kami, di dalam setiap kegiatan dan bahkan aktivitas yang boleh kami lakukan, kami semakin diperkuat dan bahkan sukacita Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, biarlah Tuhan segala perkara kami dapat kami tangguh di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini semakin menjadikan kami kuat dan bahkan semakin meneguhkan iman kepercayaan kami kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Hanya melalui anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.